Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, ada ketua kelasnya di sini. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Ya, kita absen dulu. Ini hadir semua kah? Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, kembali lagi kita belajar akuntansi di kelas ini dengan materi utang wesel jangka panjang bersama saya, Bapak Ali dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, sebelum pembelajaran, Bapak infokan dulu kompetensi yang akan dicapai. Nah, yang pertama itu 3.18 menerapkan pencatatan utang wesel jangka panjang. Yang kedua itu 4.18 melakukan pencatatan utang wesel jangka panjang. Nah, dan ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, menjelaskan pengertian utang wesel jangka panjang. Yang kedua, menjelaskan karakteristik utang wesel jangka panjang. Yang ketiga, menerapkan proses pencatatan transaksi utang wesel jangka panjang. Yang keempat, menyiapkan peralatan utang wesel yang diperlukan untuk pencatatan utang wesel jangka panjang. Yang kelima, melakukan pencatatan utang wesel jangka panjang. Nah, membahas utang wesel, apakah ada yang tahu? Nah, ya, Bapak jelaskan apa itu utang wesel. Nah, utang wesel adalah utang yang berbentuk bukti tertulis formal yang isinya tertulis kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. Nah, artinya bukti ini dan surat berharga. Nah, untuk lebih jelas lagi, Bapak jelaskan ke inti pembelajaran. 2. Jenis wesel jangka panjang. Jenis wesel jangka panjang itu ada 3. Yang pertama yaitu wesel khusus diterbitkan untuk properti, barang dan jasa. Yang kedua itu wesel khusus pemilihan suku bunga. Yang ketiga itu wesel bayar mortgage. Bapak jelaskan dulu untuk jenis wesel yang pertama yaitu wesel khusus yang diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Nah, saat melakukan penukaran wesel dengan harga properti, barang, atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar. Nah, yang kedua yaitu wesel khusus pemilihan suku bunga. Nah, perusahaan yang tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan belum ada pasar tersedia untuk wesel, perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imposition dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, pemilihan suku bunga yang dipengaruhi oleh yang pertama, suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis. Yang kedua, faktor seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Yang terakhir itu yang ketiga itu wesel bayar mortgage. Wesel bayar mortgage adalah merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman peminjaman. Yang ketiga itu wesel jangka panjang. Wesel jangka panjang ini dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang dan konsepnya sama dengan wesel jangka pendek. Hanya periode waktunya yang lebih dari 1 tahun. Nah, contoh soal wesel jangka panjang itu contohnya pada tanggal 31 Desember 2019, PT Sentosa meminjam uang sebesar 150 juta yang dibayar pada promes berbunga 10% dan akan dilunasi dengan 5 kali angsuran tahunan. Jurnal yang dibuat pada PT Sentosa adalah jurnalnya itu kita bikin tabel jurnalnya pada poin tanggal itu sesuai dengan di soal itu 31 Desember 2019, dan untuk keterangannya itu pada sisi debit itu kas dan sisi kredit itu utang wesel. Nah, untuk nominalnya, untuk nominal kas itu 150 juta dan utang wesel 150 juta. Nah, untuk pencatatannya kas 150 juta di debit dan utang wesel 150 juta di kredit. Nah, itu jurnal tadi itu untuk mencatat penarikan peminjaman promes. Nah, setelah kita menjurnal contoh soal dari wesel jangka panjang tadi, sekarang kita mencari penentuan besarnya angsuran yang dapat dengan cara yaitu menggunakan jumlah angsuran yang tidak sama besar. Angsuran sama dengan angsuran yang lain tidak sama besar. Angsuran ini terdiri dari angsuran bunga dan angsuran pokok pinjaman. Nah, jumlah angsuran pokok pinjaman sama besar, sedangkan angsuran atas
bunga tidak sama besar. Hal ini disebabkan karena jumlah angsuran untuk pokok pinjaman yang harus dibayar semakin menurun, sehingga angsuran untuk bunga akan semakin menurun juga. Nah, adapun contoh soal jumlah angsuran tidak sama besar. Nah, contohnya berdasarkan kasus di atas, contoh sebelumnya, itu PT Sentosa pada tahun 2019 harus mengangsur pinjaman setiap tanggal 31 Desember. Sehingga perhitungan untuk jumlah angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga adalah sebagai berikut. Perhitungannya itu pertama tahun pertama 2019. Nah, kita cari dulu angsuran pokok pinjaman. Itu 150 juta dibagi 5. Nah, 150 juta itu di soal ini tadi, dan 5 ini karena angsurannya 5 tahun jadi dibagi 5. Nah, dapat 30 juta. Untuk angsuran bunganya itu 10% dikali 150 juta. Nah, sama dengan sesuai soal tadi 10%. Nah, jadi 15 juta untuk angsuran bunganya. Nah, jadi besaran angsuran tahun pertama atau tahun 2019 itu 45 juta. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Sentosa untuk mencatat transaksi adalah sebagai berikut. Nah, kita bikin dulu tabel jurnalnya. Pada kolom pertama itu tanggal 31 Desember 2019, dan kolom kedua itu keterangan utang dengan keterangan utang wesel di debit dan beban bunga di debit dan kas di kredit. Nah, nominalnya utang wesel 30 juta, beban bunga 15 juta, kas 45 juta. Nah, jadi pencatatannya utang wesel 30 juta di debit, beban bunga 15 juta di debit, dan kas 45 juta di kredit. Nah, selanjutnya untuk tahun kedua, nah kita cari dulu juga angsuran pokok pinjamannya, yaitu 150 juta sama seperti tahun sebelumnya. Nah, jadi totalnya 30 juta. Nah, untuk angsuran bunganya 10%, nah 120 juta. Nah, di mana dapat 120 juta ini tadi? Nah, pertama dari yang 150 juta tadi kita bagikan dulu 5 tahun. Nah, dapat kan 30%. Nah, karena ini tahun kedua, karena jadi setahun berkurang, nah jadi hanya dicarikan 4, jadi dapat 120 juta. Nah, jadi angsuran bunganya itu 12 juta. Nah, jadi total besar angsuran tahun kedua itu 42 juta. Nah, jurnalnya itu sama juga, tanggalnya itu 31 Desember 2020, dan keterangannya itu sama, dan nominalnya cuman nominalnya aja yang beda. Nah, jadi pencatatannya utang wesel 30 juta, beban bunga 12 juta, dan di debit dan kas di kredit 42 juta. Nah, untuk tahun ketiga yaitu tahun 2021, angsuran pokok pinjamannya sama dan angsuran bunganya. Nah, karena ini tahun ketiga jadi 10% dikali 3. Nah, jadi penjurnal. Nah, total besaran angsuran tahun ketiga itu tadi 39 juta. Nah, jurnalnya juga sama. Nah, yaitu pada pencatatannya 31 Desember 2020, utang wesel 30 juta, beban bunga 9 juta di debit, kas 39 juta di kredit. Nah, selanjutnya untuk tahun keempat, tahun 2022, angsuran pokoknya juga sama, yaitu 150 juta dibagi 5 dapat 30 juta. Nah, untuk angsuran bunganya 10%. Nah, sama juga itu karena kita tahun keempat jadi sisa 2 tahun. Jadi 10% dikali 30 juta dikali 2. Nah, dapat 6 juta. Nah, jadi besarnya total angsuran tahun keempat itu 36 juta. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Sentosa untuk mencatat transaksi pada tahun keempat itu tahun 2022. Nah, pada tanggal itu 31 Desember 2022, keterangannya juga sama, utang wesel pada debit
30 juta, beban bunga 6 juta di debit, dan kas 36 juta di kredit. Nah, selanjutnya untuk tahun terakhir itu tahun kelima, tahun 2023, angsuran pokok untuk mencari angsuran pokoknya juga sama 150 juta. Nah, dibagi 5 itu 30 juta. Nah, untuk angsuran bunganya itu 10% dikali, karena sisanya cuma 1 tahun terakhir itu, jadi 10% dikali 30 juta dikali 1. Nah, jadi dapat 3 juta untuk angsuran bunganya. Nah, jadi total besaran angsuran tahun kelima itu 33 juta. Nah, zonanya juga sama seperti tahun sebelumnya. Nah, jadi pencatatannya 31 Desember 2023, utang wesel 30 juta di debit, beban bunga 3 juta di debit, dan kas 33 juta di kredit. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Artinya paham semua ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, Bapak kasih soal praktek. Silakan kalian kerjakan. Waktu pengerjaan 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah habis waktunya. Silakan kalian kumpulkan ke Bapak. Oke, habis sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Karena tidak ada yang bisa menyimpulkan, biar Bapak saja yang simpulkan. Jadi pembelajaran kita hari ini mempelajari dari pengertian utang wesel jangka panjang, yaitu suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah utang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Selanjutnya itu jenis utang wesel itu ada 3. Yang pertama, wesel khusus yang diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Yang kedua itu wesel khusus pemilihan suku bunga. Yang ketiga itu wesel bayar mortgage. Nah, ada juga penentuan besarnya angsuran dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan jumlah angsuran tidak sama besar, serta perhitungan dan pencatatan jumlah angsuran yang tidak sama besar. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan nanti dicek di e-learning atau portal belajar. Nah, ada tugas latihan yang dikerjakan di kertas dan lalu diupload di e-learning. Nah, tugas dikumpulkan mulai dari sekarang sampai minggu depan jam 12 siang. Oke? Apakah ada pertanyaan mengenai tugas ini? Nah, oke, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja dari Bapak. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.